Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Jadi gue ada berita transfer ya satu nih, kebetulan ini dari David Ornstein. Jadi David Ornstein ini adalah koresponden dari media di Athletic dan juga bagian dari media New York Times. Jadi kredibilitasnya terpercaya gitu ya. Dan si David Ornstein ini juga kredibilitasnya sebagai seorang koresponden dan jurnalis itu juga bagus. Rata-rata tuh berita Fabrizio Romano tuh ya biasanya tuh dia mengutip dari David Ornstein biasanya loh. Jadi si David Ornstein ini bikin berita bahwa Michael Olise, si sayapnya Crystal Palace itu dia ready to join Bayern Munchen. Jadi personal agree-nya udah setuju gitu loh. Yang dimana dia beritain sih di sini sebenarnya ada 3 klub, Bayern, Chelsea, Newcastle yang ngincer dia, tapi dia lebih memilih ke Bayern Munchen. Mungkin Bayern Munchen butuh peremajaan squad gitu ya, atau juga karena kan Vincent Kompany pelatih barunya butuh pembaharuan squad, ya bisa aja gitu. Cuman kan selama ini kan berita media-media outlet lainnya kan suka memberitakan bahwa Manchester United terus para fans juga Michael Olise, gue nggak ngerti juga sih. Gue sih United Identity ya melihat bahwa Michael Olise ini sebenarnya ya average aja gitu, nggak ada sesuatu yang wah gitu loh. Karena logis sistematisnya aja ya, kalau dengan standar dia memang bagus, dia seharusnya udah dipanggil di Didier Deschamps di timnas Prancis untuk Euro 2024 gitu loh. No matter bilang bahwa wah kan udah ada Antoine Griezmann di sayap kanan, udah ada si Kingsley Coman di sayap kanan. Ya kalau emang dia sebagus itu, ya dia udah bisa menggeser Coman sama si Griezmann gitu loh. Deschamps udah pasti berpikiran gitu. Kalau walaupun dia usia masih 22 gitu ya, lo lihat aja Spanyol gitu, Yamin Lamal sama Nico Williams gitu dipanggil tuh ke timnas Spanyol ke Euro dan terbukti di lapangan bagus dia mainnya gitu loh. Nah ini yang gue lihat ini kayaknya nih kemakan media-media yang biasanya ya digembosin sama agennya, terus media-medianya itu yang makin ngemanas-manasin fanbase, akun-akun fan yang kepancing gitu ya, ikut ngame-ramein, terus banyak juga yang kayak nyalah-nyalahin gitu, kok nggak dapet, kok lama banget. Gue kadang-kadang mikir banteran-banteran ya nggak dapet, ya nggak gabung, ya emang kenapa ya gitu loh. Kan manajemen kan nggak segampang football manager, beberapa kali gue bilang banyak penilaian-penilaian lain, mungkin ini yang mau gue bahas gitu. Jadi waktu itu kan harganya 50 juta pound ya. Kalau ya gue sih ambil positifnya, bisa jadi Manchester United kan sesuai dengan omongannya Sir Jim kemarin kan untuk transfer pemain udah punya nih timnya, analisanya, pemain-pemainnya listnya mana aja. Tapi kan berkaitan dengan FFP juga kita mesti pikirkan gitu loh. Ada beberapa berita yang gue baca juga, itu masih belum dipastikan sih. Dibilang katanya dia nuntut gajinya gede gitu. Nah mungkin ini jadi apa ya? Jadi pertimbangan Manchester United. Dan menurut gua kalau hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh Manchester United sekarang, lebih berhati-hati dalam ngelihat harga pemain, dalam kasih gaji pemain. Menurut gua itu adalah signal yang sangat bagus gitu loh. Pertanda yang sangat bagus. Si Sir Jim kan kemarin ngomong 2 tahun ini aja kita udah menghabiskan 400 juta pound. Selama 11 tahun net spend player kita itu 1,1 miliar pound. Ini yang udah menjadi concern dan gue rasa mau diubah nih segala-galanya, berubah total nih. Ini kan sekarang nih tim negosiasi, dalam arti tim proses rekrutmen, tim proses negosiasi ini kan diketuai oleh Jean-Claude Blanc ya. Jadi sebelum Omar berada 13 Juli itu menjadi CEO, terus prosesnya si Dan Ashworth yang katanya bisa 1 tahun,
untuk menjadi direktur sportnya, karena dia nanti akan tim negosiasi masih lama. Jadi si Jean-Claude Blanc ini nih yang menjadi ketuanya saat ini, turun tangan, turun gunung lah gitu. Jadi Jean-Claude Blanc ini, gue nggak tahu ya ada hubungan saudara nggak dengan Laurent Blanc gitu ya. Cuman kalau Blanc itu kalau dalam bahasa Perancis kan artinya putih. Ini karena rambutnya putih kali ya, atau orangnya putih gitu kulitnya. Dia ini kan sekarang jabatannya CEO-nya Ineos. Jadi dia lulusan Harvard. Dia itu yang mengepalai untuk semua tuh cabang-cabang olahraga yang di handle portofolionya di bawah Ineos, kayak balap sepeda, terus tim Formula One Mercedes, Nice juga, sekarang Manchester United. Jadi dia turun gunung nih. Nah, salah satu prestasinya si Laurent Blanc lagi kan, Jean-Claude Blanc ini, dia kan pada saat Juventus waktu habis kena kasus Calciopoli, dia tuh yang jadi CEO-nya, ibaratnya dia yang ngebenahin semua yang berantakan, beli pemain yang penting dengan harga, karena satu kan habis Calciopoli, dia perlu menyehatkan keuangan, perlu berhati-hati juga dalam pembelian pemain Juventus. Terus akhirnya sampai akhirnya Juventus sendiri yang tadinya dia main di Stadion Delle Alpi, stadionnya Torino, satu kota di kota Turin, sampai punya stadion sendiri gitu. Berarti kan ini orang CV, prestasi dan track recordnya bagus gitu loh. Dan ya gue sangat seneng kalau dia saat ini ketika menjabat tim negosiasi, dia bisa menolak nih yang pasang-pasang harga gede seperti ini nih. Karena ya Otto sendiri kan pajak Manchester United itu berbeda dengan pajak klub bola lainnya gitu loh. Jadi ini yang gue bilang pertanda bagus. Gue berharap sih kinerja ini terus berlanjut sampai kita beli pemain-pemain yang benar-benar sesuai dengan harga gitu. Makanya kembali ke Michael Olise, bisa jadi dari sisi si Jean-Claude Blanc dan manajemen dan tim rekrutnya ini, sebenarnya Michael Olise ini juga bukan pemain yang dibutuh-butuhkan banget gitu loh. Gue udah bilang di beberapa episode sebelumnya, itu kan masih ada Amad Diallo ya, yang gue bilang saat ini gue rasa si Ten Hag lebih mengutamakan atau mengedepankan potensi Amad Diallo. Masih ada Anthony yang banyak yang bilang mungkin menghina-hina, ya gue juga termasuk sendiri masih 50-50 sih antara dia dijual apa enggak gitu ya. Cuman kalau kita beli 85 juta pon, gajinya kan 200 ribu pon sendiri tuh per pekan. Klub mana yang mau beli? Apa iya kita hitung-hitungan aja, apa iya kita mau jual rugi gitu ibaratnya. Kita beli 85 juta pon, tapi kita jualnya cuma 40 gitu, setengahnya. Kita udah jual rugi Sancho nih, cuman Sancho kan bedanya udah lebih lama duluan, 3 tahun, dia udah 2 tahun. Ya lebih baik sih dan attitude-nya ya di luar masalah pribadi dan masalah kriminalnya ya menurut gua sih attitude-nya tuh masih oke. Ya walaupun dia pernah nolak, katanya jadi bek kiri menurut laporannya Laurent Whitwell ya, tapi dia nggak neko-neko lah, nggak ngelawan pelatih lah gitu istilahnya, dimarahin. Ya menurut gue dia bisa jadi backup cadangan aja sambil menunggu performa dia yang katanya Ten Hag. Dia tahu kok nih orang bisa sebagus kok yang seperti yang di Ajax dia tampilkan gitu. Ya udah. Sayap kanan kalau gue bilang sih nggak terlalu urgent sih. Ya menurut gue sayap kiri nih ngelihat Marcus Rashford bisa balik gak performansnya gitu. Nah jadi gue sih berharap dengan cara Manchester United ini bisa menolak nih keinginan Michael Olise, ya gue berharap juga nanti ke depan-depannya kita juga bisa begitu gitu loh. Jangan kita mau lagi dipermainkan oleh para agent, para klub. Ini sekarang kan masih Jarrad Braithwaite ya, sekali lagi Jarrad Braithwaite lagi nih topiknya nih. Kita kayaknya masih bersikeras dengan angka 35 juta pound plus 8 juta add-ons. Ya kita tunggu aja, kita gertak-gertakan aja sama Everton. Kalau enggak, ya udah pindah aja. Di Euro kan masih beberapa tuh ada back tengah yang gue lihat bisa dipakai, bisa dibeli gitu. Terus John Neves juga 100 juta euro katanya klausnya. Nggak mau Benfica, ya udah serah Benfica. Kemarin Hjulman
Ayo, Sporting Lisbon tuh, Denmark, ngegolin tuh ke gawang Inggris tuh. Ya, dan menurut gue penampilannya oke. Ya, untuk back tengah defensive midfielder, badannya tinggi, kekar lagi kan, ala-ala Viking gitu. Nah, itu bisa tuh dipakai. Jadi, sekali lagi, identity secara logis dan sistematis, kalau gue bilang, no problem, Michael Olise, ya udah silakan dia ke Bayern Munchen. Kita masih bisa cari yang paling penting kan back tengah, defensive midfielder sama penyerang, ya. Semoga itu bisa dapat sebelum Juni. Jadi pertanda bagus, tim negosiasinya juga udah mulai makin pinter, diketuai oleh juga orang yang punya track record bagus, Jean-Claude Blanc. Semoga semakin sehat lah klub kita ini, nggak 11 tahun seperti yang dibilang sama si Sir Jim Ratcliffe. Masalahnya bukan cuma di pelatih, tapi di environment-nya gitu loh. Ini kan menunjukkan bahwa orang-orang bolanya udah mulai banyak nih, bukan orang-orang akuntannya aja yang bisa ngitung-ngitung. Oh masih untung kok beli Olise gitu, ya enggak gitu ya. Jadi itu aja sih bahasan kali ini di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Sampai jumpa.